Saya sapa sekali lagi kita shalom. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus atas kasih setia, atas anugerah yang Kau telah berikan kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Kami mau datang, kami memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus. Datangnya hujan.
bersyukur, kami selalu bersyukur dan bersyukur Yesus, atas kasih setia-Mu Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat, kami mau memuji meninggikan Engkau. Ini ibadah kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Segala pujian bagi Allah kita, Allah yang dahsyat dan luar biasa.
tanah yang berlubang menjadi Tuhan, menjadi siap baru di atas kasar. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan bisa berjalan sendiri Tuhan, sebab Engkau Allah yang menuntun langkah kami. Haleluya.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Ini hati kami, Yesus. Hidup kami untuk kesempatan untuk melayani Engkau.
Biar kami semuanya ya Tuhan mendengarkan firman Allah. Kami diberkati dan kami dilawat dan kami berubah menjadi pribadi yang baru ya Tuhan. Sehingga kami meninggalkan manusia yang lama dan kami menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan di dalam setiap hidup kami, proses Allah akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami siapkan bejana hati kami. Berbicara ke Tuhan sebebas-bebasnya dengan pada kehendak daripada Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara Tuhan kasihi. Puji Tuhan saudara. Kita hari ini bersuka cita di hadapan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi ini. Dan setiap dari hidup kita terus belajar untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tema khotbah pagi ini itu bicara tentang yang namanya rendah hati dan rela melayani Tuhan. Ya. Apa? Rendah hati dan rela melayani. Bapak Ibu sudah dikasih mana yang suka kita lakukan? Dilayani atau melayani? Masih suka dilayani. Kita seperti sultan begitu. Duduk, datang apa yang kita suruh, datang ke meja begitu. Nah, anak sekarang tuh kayak gitu. Kayak ratu sultan dan raja sultan begitu. Cuci piring. Ntar dulu tuh. Tanggung gitu. Ada banyak orang juga makan juga susah begitu. Nah, saudara kasihi, saya rindu dengan kita semua hari ini kita menjadi pribadi yang baru, men. Nah, kita katakan begini, saudara, terlebih bersuka cita melayani daripada dilayani. Jadi kalau saudara hari ini datang, saudara harus melayani. Melayani bukan hanya bicara tentang di gereja atau di mimbar, tapi melayani adalah dalam kehidupan kita hari-hari. Di kantor saudara, di tempat kerja saudara, di sekolah saudara, di gereja, di rumah tangga kita, di keluarga kita harus menjadi orang yang melayani. Amin. Yuk kita belajar dari satu tokoh yang sudah kita sering belajar tentang dia. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya baca untuk kita semuanya. Izinkan saudara simak baik-baik apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para pendamping jemaat datang ke Miletus. Ini kayak penyakit diabetes. Namanya diabetes Miletus. Iya kan? Ada kota ternyata saudara di sana itu ada namanya ke Miletus. 18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak pertama aku tiba di Asia ini. Dikatakan begini saudara, dengan segala, catat baik-baik, saudara ada pulpen, ada stabilo, saudara garis bawahi, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, perhatikan itu,
Alkitab mencatat bahwa Paulus sadar dia adalah tawanan roh. Roh di situ bukan roh diri sendiri, tapi rohnya adalah air besar yang menyatakan ada satu pekerjaan Roh Kudus daripada waktu ketika murid-murid Tuhan dimeteraikan Roh Kudus kepada mereka. Lalu dikatakan begini saudara, karena saya tawanan roh, aku tawanan roh, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ayat 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota kepadaku, bahwa penjara dari sengsara menunggu aku. Perhatikan baik-baik saudara. Pelayanan Paulus bukan pelayanan yang sederhana seperti di perkotaan. Ayat 24, tetapi aku, dengarkan para pelayan Tuhan, pandangan para jemaat Tuhan dan orang-orang jemaat yang hari ini hadir, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai apa saudara? Garis akhir dan menyelesaikan apa? Pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Puji Tuhan saudara. Saudara Tuhan kasihi, hari ini satu hal yang kita belajar, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati dan rela melayani. Nah, orang rendah hati itu lawannya adalah orang congkak, orang sombong, orang tinggi hati, orang yang sukanya saudara selalu dia ingin menjadi segala sesuatunya senternya dia. Nah, makanya Paulus bilang begini saudara, aku melayani dengan rendah hati. Karena apa saudara? Dasar pelayanan, dasar melayani cuma satu, yaitu namanya rendah hati. Kalau orang melayani dengan kecongkakan, dengan kesombongan, saya percaya saudara, orang akan tidak terpesona dengan pelayanan. Sekalipun suaranya bagus, wajahnya cantik, wajahnya tampan, tapi saudara, orang akan melihat, percuma dia melayani. Karena apa? Sombong banget orangnya. Kenapa kok sombong? Waduh bu, pak, tahu gak? Baru naik motor aja, sombongnya setengah hidup. Apalagi dia naik mobil. Kenapa kalau dia naik motor? Oh, kalau naik motor, knalpotnya dirubah-rubah. Kalau lewat tempat kita, bung 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 bung. Apalagi kalau dia punya mobil, sombongnya luar biasa. Makanya saudara, Paulus katakan dengan rendah hati aku apa? Melayani. Sebab dengan kerendahan hatilah kita akan diberikan yang namanya berkat daripada Tuhan. Jangan kita saudara baru melayani sedikit sudah sombong. Dijauhkan Tuhan kiranya dari pelayan-pelayan Tuhan seperti ini yang sikapnya sombong. Lihat kanan kiri saudara yang mencurigakan wajahnya sombong. Lihat kanan kiri saudara. Kayaknya Pak pendeta ini curiga saya. Ini orangnya kayak sombong nih. Wah Pak pendeta, ibu sebelah saya ini sombong banget Pak. Baru punya beli jepitan rambut aja Pak. Jalannya rambutnya dikipas-kipas Pak pendeta. Wah. Padahal belinya di mana Pak pendeta? Enggak, di emperan, tapi sombongnya setengah hidup Pak pendeta. Jadi Tuhan berkata saudara, kita harus rendah hati. Amin. Ada orang wajah pas-pasan tapi sombong. Ada orang ganteng tapi sombong. Mana lebih baik? Wajah pas-pasan sombong atau wajah pas-pasan rendah hati? Lebih baik wajah pas-pasan tapi rendah hati daripada wajah tampan tapi sombongnya setengah hidup Pak. Saya punya teman begitu, waduh sombong banget. Tapi saudara kasih, hari ini kita mau belajar. Yuk sama-sama tanamkan dalam hati saudara, apapun yang kita punya, ngomong sama-sama dengan saya. Yuk, apapun yang saya punya, apapun yang aku miliki, aku mau tetap rendah hati. Malaikat senang dengar itu saudara. Nah, saya mencatat baik-baik saudara. Bagaimana saudara, ada nggak ciri-ciri orang sombong? Yuk kita lihat juga. Yang pertama ya, ciri-ciri orang sombong. Pak pendeta, orang sombong itu kayak gimana sih? Yang pertama, catat ya kan? Kalau saudara terdiri dari virus 5 ini, hari ini bertobat. Serius. Alkitab jelas berkata saudara, orang yang congkak akan direndahkan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Makanya
para pendeta saudara, saya alami sendiri. Kita semua saudara, para hamba-hamba Tuhan, saya sendiri, saya belajar rendah hati saudara. Dan promosi itu dari mana? Dari Tuhan. Gak perlu label-label saudara Tuhan kasih. Pakai misalnya saudara apa namanya, event organizer gitu, ada tolong publish saya. Jangan begitu. Sekarang tuh pendeta saudara jadi YouTuber tiba-tiba begitu. Jadi evangelis tiba-tiba jadi YouTuber. Channelnya ada. Tinggal saudara 5 orang bayar 10 juta, jadikan satu produk label atas nama saya. Jadi semua saudara. Subscribernya hampir ribuan. Padahal bisa aja beli itu subscriber itu. Yang like banyak. Beli saudara, semuanya serba beli. Jadi kalau saudara ingin jadi YouTuber dadakan, beli saja. Subscriber itu bisa beli saudara. Yang bisa like itu juga bisa beli. Jadi makanya saudara, kalau saudara mau dapat duit instan, modal 100 juta, jadi YouTuber. Iya. Yo, saudara lihatlah sekarang ini, YouTubernya gak ada isinya. Cuma masak di dapur aja. Jadi banyak yang nonton, saya bingung saudara. Sementara orang kita masak begitu, saya lihat begitu orang masak, wah yang lihatnya udah hampir ribuan. Lah gereja Tuhan GBI Pondok Kelapa Indah dari awal sampai akhir udah puji-pujian khotbah, yang like dan subscribernya bahkan yang lihat dikit banget saudara. Saya bingung itu. Tapi itulah saudara, biarlah promosi dari Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara hari ini mau terkenal, ya terkenal. Nah kita mau lihat 5 virus ini saudara. Coba kalau saudara ada 5 virus ini, hari ini kita bilang Tuhan ampuni saya. Yang pertama, ciri-ciri orang sombong. Lihat suami saudara, istri saudara. Yang pertama, tidak mau disalahkan, selalu mencari pembenaran. Apa yang pertama? Orang sombong. Tidak mau disalahkan, selalu mencari pembenaran. Kamu salah. Oh enggak kok. Sudut pandangnya selalu dia benar, saudara. Selalu dia benar. Sehingga saudara kasihi, ketika dia disalahkan, kenapa ibadah jalannya kok nggak begitu rapi? Wah Pak, gara-gara gitarisnya Pak. Selalu mencari kesalahan orang lain, sementara troublemaker-nya dia. Nah kalau di kantor tuh begitu saudara. Sama juga begini, kalau saudara di kantor, kalau bos kita selalu menyalahkan kita, itu wajar. Saya akan ulang lagi, itu wajar saudara. Karena apa? Dia ingin selalu divisinya menjadi yang terbaik. Tapi banyak orang, saudara, tidak mau disalahkan. Suami istri saling menyalahkan. Sehingga apa saudara? Main salah-salah. Di gereja pun begitu, di kantor juga begitu, di rumah tangga begitu. Makanya yang pertama ciri-ciri orang sombong adalah tidak mau disalahkan. Yang kedua, virus yang kedua. Yang kedua, ciri-ciri orang sombong, menilai diri sendiri secara berlebihan. Apa? Menilai diri sendiri secara berlebihan. Orang lain lihat dia biasa gitu. Orang lain lihat dia biasa gitu. Tapi dia ngomong sama orang, aku cantik kan? Lihat dong, aku cantik dong, pakai baju dong, lihat dong. Selalu menilai secara diri sendiri secara apa? Berlebihan. Makanya ibu-ibu di sini jangan melihat diri sendiri secara berlebihan. Kontekstual. Amin. Bapak-bapak, amin. Anak muda, jangan menilai diri sendiri secara berlebihan. Wah itu anak-anak banyak begitu. Yang ketiga, ini banyak saudara. Ciri ketiga orang-orang sombong, enggan menerima saran dan nasihat orang lain. Apa yang ketiga? Enggan menerima saran dan nasihat orang lain. Itu ciri-ciri orang sombong saudara. Sadar nggak sadar, kita jadi orang yang sombong. Ditegur, tersinggung, dinasehatin, ngambek, dilakukan sebuah pembinaan, tidak
tidak terima. Itu ciri-ciri apa saudara? Orang sombong. Dan sama-sama manusia, makanya Bapak Ibu kasih manusia, saya ulangi sekali lagi, dosa warisan yang paling susah untuk dihilangkan adalah kesombongan. Apa sebabnya saudara? Dosa warisan dari yang namanya silusi. Apa saudara? Silusi, Lucifer. Makanya saudara, Lucifer dibuang ke bumi apa? Karena dia sombong. Nah, karena dia dibuang ke bumi ini, akhirnya dia bikin virus yang baru. Sebar itu virus kesombongan. Virus sebar sombongan. Dinasehati gak bisa, gitu? Ditegur gak bisa. Udah kayak Ratu Sultan, Raja Sultan Bapak. Saya punya pimpinan yang model kayak begini, saudara. Selalu menegur. Dan menegurnya saudara, maaf ini, di depan orang banyak begitu. Nah curhatnya ke siapa? Ke saya gitu. Oh Pak Hengki kok dia begini ya? Waduh dia curhat saudara. Tapi cuma satu yang saya bilang, biarkanlah orang sombong jatuh dengan sendirinya. Jadi Bapak saya kasih, kalau saudara mau tetap diberkati, jangan sombong. Kalau saudara mau tetap ganteng, jangan sombong. Kalau saudara mau tetap cantik, jangan sombong. Sebab orang ganteng, kalau dia rendah hati, tambah ganteng Bapak Ibu. Wajah pas-pasan, kalau dia rendah hati, tambah ganteng. Setuju atau enggak? Setuju atau enggak? Masih setuju? Betul enggak? Wajahnya pas-pasan, tapi rendah hati Bapak. Dinasehati mau, ditegur mau, gak pernah menelis secara berlebihan, selalu saja mau disalahkan. Mau disalahkan kalau memang sah. Tapi ini gak ada udah salah, cari pembenaran. Oh banyak begitu. Yang keempat, ciri orang sombong, senang diberi pujian. Apa? Senang diberi pujian. Memang pujian banyak orang suka saudara. Tapi kalau dia orang lain sudah mengkritik dia, itu sebuah ancaman buat dia. Sehingga Bapak saya kasih ketika orang mengkritik dia, wah ini lawan saya nih, wah ini tandem saya nih, wah dia orang yang membenci saya nih. Wah makanya sering kasih virus yang keempat apa? Senang diberi pujian. Coba di sini senang dipuji, pasti senang dipuji. Kalau nggak senang dipuji, banyak yang begitu kan? Dia nggak senang dipuji, tapi sudah kasih lewat setiap sikapnya dia ingin selalu dipuji. Banyak. Makanya saya bilang kita koreksi diri hari ini. Kita coba berkaca dulu sama diri kita. Kira-kira gue seperti ini nggak ya? Amin. Saya berdua jangan ada baru 4 ini saudara. Yang kelima yang terakhir. Ciri-ciri orang sombong. Tidak bisa untuk sosialisasi dengan baik. Ansos. Pernah ketemu nggak orang gitu? Wah ada saudara. Saya bilang begini saudara. Perhatikan saya baik-baik. Saya ini sudah banyak melayani dari youth sampai dengan orang tua sampai mana-mana. Saya ciri satu. Orang yang gambar dirinya rusak, pasti dia akan banyak melukai banyak orang. Saudara. Orang yang gambar dirinya rusak, pasti cenderung akan melukai orang lain itu lebih banyak, saudara. Nah, salah satu ciri orang yang sombong itu begini. Maaf saudara, karena dari kecil dia tidak pernah dipuji, dari kecil dia tidak pernah mendapatkan sebuah reward, penghargaan sama dia. Akhirnya pada waktu tingkat dewasa, dia menjadi orang yang bersosialisasinya akhirnya terobos supaya mendapatkan pengakuan daripada orang lain. Akhirnya dia terima semua sosialisasi dan akhirnya sudah kasih, dia tidak lagi bisa mengontrol dirinya. Orang yang gambar dirinya rusak pasti akan ansos. Satu kali saudara, pada waktu masih belum jalan di Sebakar Kalimalang ini, saya ingin ada pelayanan pada waktu itu hari Minggu. Dan ibadah waktu itu jam 10 saudara. Nah pada waktu saya maju di Kalimalang sebelah waktu masih ada satu jalur saudara, Kalimalang itu.
Tiba-tiba ada anak muda yang berdiri, kalau masih ada ingat saudara, jembatan yang kuning saudara, dia diri di situ, dia mau bunuh diri. Nah pada waktu dia mau bunuh diri, orang udah rame. Cuma saya tanya, ada apa begitu? Saya turun saudara, saya berhenti, saya turun, saya tanya, ada apa mas? Wah ada mau bunuh diri mas, katanya gitu. Waduh, saya lihat begitu, anak muda saudara. Saya turun saudara, saya lihat begitu. Saya bilang begini, kamu mau bunuh diri? Iya saya mau bunuh diri. Coba turun, terjun. Saya bilang gitu. Iya saya mau terjun. Tapi dia mikir juga saudara. Udah terjun. Karena untuk saudara, saya juga jago renang saudara. Andai kan dia nanti renang, dia terjun, saya bisa tolong dia begitu. Orang udah pada ramai. Terjun, saya bilang begitu. Ada saudara kasih, sambil saya ngomong terjun, saya dekat-dekat dekatin dia, pelan-pelan dekatin dia. Sudah terjun. Terjun aja. Terjun. Saya tangkap dia, saya tarik begini saudara. Saya duduk dan dengarkan dia. Saya tenangkan dia sekitar 5 menit. Saya bawa dia ke pinggir. Kalau saudara masih ingat saudara, ada halte di situ, saya dudukkan dia. Saya tanya sama dia, kenapa kamu bunuh diri? Dia bilang begini saudara. Gimana saya nggak mau bunuh diri Pak? Dari kecil, saya selalu dibanding-bandingkan oleh orang tua saya. Saya orang yang dianggap tidak berguna di rumah tangga kami, di keluarga kami. Daripada saya tidak berguna di rumah tangga, di keluarga saya Pak, lebih baik saya bunuh diri. Kenapa orang tua saya selalu membeda-bedakan, membanding-bandingkan dengan adik saya? Saya dianggap kakak yang tidak bisa jadi contoh, kakak yang bisa tidak jadi teladan. Saya lalu dijelek-jelekan oleh orang tua saya dua-duanya. Akhirnya saya mau bunuh diri. Dan saudara kasihi pada waktu itu, dan saya tanya, kamu muslim atau orang Kristen? Dia orang Kristen. Terus saya konsultasikan, saya doakan saudara. Dan waktu itu saudara, pelayanan yang pertama saya datang pas mau khotbah Bapak Ibu, demi mengkonseling dia. Dan akhirnya puji Tuhan sudah kasihi, saya konseling dia, baik silakan kamu pulang, ampuni semua. Saya bilang begitu saudara. Dan akhirnya Bapak saya kasihi, saya berdoa dari tempat ini, jangan ada di antara kita yang kita punya gambar diri yang rusak. Amin. Kita semua berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara punya gambar diri yang rusak, perhatikan baik-baik. Saya cuma satu punya ini. Kalau orang ngomongnya selalu nyakitin, gambar dirinya rusak. Saya bilang saudara. Sekali lagi saya bilang. Orang yang selalu ngomongannya menyakitkan kita, menyakitkan orang lain, itu gambar dirinya rusak. Ketika kita punya gambar diri yang baik, maka kita akan melihat segala sesuatunya menjadi apa? Baik. Makanya saudara, saya berdoa sini semuanya punyalah sosialisasi yang baik. Katakan amin. Ketika orang lain tertawa, kita juga tertawa. Jangan orang udah tertawa terbahak-bahak nonton TV, kita cuma diem tok gitu. Punya teman begitu saudara? Banyak saudara. Karena apa? Karena dia punya pergumulan yang berat, begitu pekerjaannya dipikirin, hidupnya dipikirin, masa depannya dipikirin, akhirnya nggak pernah tertawa begitu. Banyak nggak begitu? Banyak saudara. Ibu-ibu banyak kayak begitu? Banyak saudara. Makanya jangan terlontar dari ibu-ibu yang ngomong seperti ini. Percuma kamu jadi dilahirkan. Percuma kamu dilahirkan. Kamu sama kayak opungmu. Kamu sama kayak bapakmu. Kamu sama kayak mamaku. Kamu sama kayak siapa gitu. Kalau saudara ngomong begitu, itu anak-anak itu sampai seumur hidupnya diingat Bapak Ibu. Makanya anak-anak kita tuh harus memiliki gambar diri yang baik. Saya selalu ngomong begitu sama mereka, anak-anak saya. Walaupun wajahnya mereka pas-pasan empat-empatnya, nggak ada yang melebihi gitu. Kulitnya juga pas-pasan begitu. Saya bilang sama mereka, kalian semua berharga di mata Tuhan. Kalian cantik-cantik, kamu ganteng. Jadi mereka saudara, kemana pun mereka berjalan, papa gua aja bilang gua ganteng, gua juga jalan gini. Makanya si Glorious kalau jalan selalu bilang begitu, gua ganteng. Amin. Suatu kali saudara saya jemput dia.
Waktu kelas berapa ya? Kelas 6 itu. Saya jemput dia. Masuk gitu. Dari saya turun motor sampai saya masuk sekolahnya, papanya Glorious bilang, ini emang anak artis lah. Papanya Glorious. Nah, saya ketemu salah satu teman perempuan, temannya dia perempuan. Saya nggak tahu tadinya. Saya jemput si abang, si Glo sama si Kire. Nah, saya ketemu salah satu perempuan. Kamu lihat Glorious nggak? Saya nggak lihat om. Datang si Kire dari belakang, papa. Itu yang ditaksir abang. OMG, calon permain. Tapi kalau dari saya saudara, lulus itu perempuan, pas jadi permain. Tahu juga dia cara yang bagaimana gitu. Berarti saudara, dia punya gambar diri yang benar. Jangan orang ditanya, kamu kenal gak sini? Siapa ya? Kamu kenal gak sini? Aduh, saya gak kenal. Berarti anak kita itu kurang gaul. Dan juga jangan terlalu gaul. Jadi ya, senang-senang saja. Ya kan? Nah, ditanya, saya ke kantor Pak Binsan. Pak, kenal Pak Binsan gak? Yang mana Pak? Jangan sampai gitu Pak. Saya tanya lantai satu, kenapa bisa nggak? Yang mana ya Pak ya? Kalau harus datang, kenapa bisa nggak? Oh saya kenal Pak. Saya nanya, gimana orangnya? Ganteng Pak. Yang mana Pak? Oh orangnya ramah Pak. Harus begitu. Berarti dia punya sosialisasi yang baik. Mari hari ini saudara Tuhan kasihi, kita harus punya sosialisasi yang baik. Amin. Jangan unsource gitu loh. Katakan amin. Dan jangan juga terlalu sosialisasi gitu. Dikit-dikit ingin terkenal gitu. Saya punya begitu banyak gitu. Jadi kita nggak usah promosi diri kita, tapi orang lihat dari buahnya kok. Amin. Kita nggak usah bilang kita hebat, orang lihat sendiri kok kita buahnya bagaimana kok. Amin. Coba dari 10 orang, ada orang begitu kepedean karena dia bilang, saya kan cantik gitu. Kepada 10 orang dia bilang cantik. Tapi ketika orang itu pergi, ditanya, dia cantik gak? Boro-boro banget. Makanya saudara-saudara di tempat ini, jangan ada punya 5 virus sombong ini. Katakan namanya, amin. Jangan ada yang sombong. Saya bilang sekali lagi. Saya akan kasih tahu sama saudara. Yuk kita belajar hari ini. Lihat, dari lawan kata sombong apa? Rendah. Coba deh. Saya udah lihat saudara, orang yang rendah hati dalam melayani Tuhan, wow, rupanya beda. Orang yang rendah hati dalam pelayanan itu jadi berkatnya luar biasa. Ada banyak orang ketika dia sombong melayani Tuhan, ya bagus, suaranya bagus, tapi orang lain anggap dia nggak ada gitu. Saya bilang waktu itu saudara, adik saya ketika waktu jadi pembina Tambori, saya bilang sama dia orang yang saklek dan sungguh-sungguh saklek. Itu ibu gembala yang di Bandar. Jadi Tambori itu Bapak Ibu nggak hadir hari Jumat, mau tidak ada persoalan, ada badai putih, beliau wajib hadir. Ulama tidak ulama harus hadir. Benar. Dan orang yang paling tertega di dunia, kalau pemain tamborin main-main begitu tidak serius, dia cuma bilang, kamu nggak usah pelayanan dulu, duduk saja, duduk. Ya kan saya sudah datang hari Jumat, iya datang kamu. Tapi kamu latihan cuma main-main saja, duduk. Dan tidak boleh nih saudara, saya lihat dia. Kalau pemain tambor ini kan banyak ornamennya ya saudara. Kalau saya bilang ribet sendiri begitu. Ya ada syalnya begitu, ada apanya begitu. Nah dia, kalau satu aja nih harusnya syalnya ke kanan. Nah satu agak turun begini, itu bisa dimarahkan. Dari hal kecil itu saja kamu tidak serius, apalagi hal yang besar. Jadi kalau pasang itu syal harus betul-betul saudara. Nah kalau kita anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, kita harus punya sikap yang rendah
Lihat Amsal 22 ayat 4. Yuk. Amsal 22 ayat 4. Yang sudah temukan katakan puji Tuhan, saudara. Amin. Saya rindu semua jemaat di sini terkenal orang yang rendah hati loh. Waduh, keren ya. Punya motor juga, ya biasa aja gitu ya. Walaupun motor baru, tetap biasa aja. Ya, punya mobil baru juga biasa. Ya, Amsal 22 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Yang kedua, kehormatan. Dan ketiga, kehidupan. Nah, orang yang rendah hati itu akan dapat upah begini. Ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan. Saya bilang, maaf ya kalau saya salah, survei membuktikan. Orang yang rendah hati memang pasti akan diberkati, beneran. Tapi ada orang yang baru punya harta sedikit, kemampuan sedikit, ada sesuatu yang dikit, yang dia bisa begitu, udah sombongnya setengah hidup. Saya bilang saudara, tinggal tunggu waktunya saja Pak saudara. Tinggal tunggu waktunya. Pak, bagaimana dengan kasus di orang kaya Pak, tapi dia sombong? Sabar, santai. Tiba waktunya dia akan luncur terjun bebas kok. Benar nggak Bapak Ibu? Pernah nggak lihat orang kaya di akhir hidupnya dia bisa nggak punya apa-apa? Pernah nggak ketemu saudara-saudara kita seperti itu? Sanak saudara kita. Saya banyak saudara. Tadinya kaya, tajir melintir, tapi sombongnya setengah hidup. Tapi sampai akhir hidupnya jadi orang yang nol Bapak Ibu. Nol. Karena apa? Akibat sombong. Kalau saudara mau tetap kaya, saudara harus rendah. Nah Pak, saya nggak kaya-kaya Pak, udah rendah hati Pak. Gimana Pak? Saya udah rendah hati Pak. Semua orang saya rendah hati. Orang yang rendah hati tidak dengan secara perkataan, tapi lewat tindakan. Lalu bagaimana Pak kalau kita nggak kaya-kaya begitu, tapi kita udah rendah hati? Cuma gampang kok sebenarnya, cuma satu. Saudara bisa nggak dipercaya? Itu dulu. Banyak orang saudara baru dikasih satu jepitan rambut, sombongnya na'udzubillah bin zalik saudara. Satu saja. Makanya firman pun berkata Pak, barang siapa setiap perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Satu aja udah sombong, apalagi dikasih tambah-tambah makin sombong. Saya percaya itu Bapak Ibu, benar. Makanya saya bilang selalu didik semuanya, seluruh jemaat-jemaat ini, bahkan saudara yang nonton channel ini, jadilah orang yang rendah hati. Supaya apakah? Tanya siapa yang mau kaya? Mau kaya mandi? Harus rendah. Saya kalau ngeliat si Fanny Nover jalan begitu, wih, kayak artis Korea. Wih, udah putih, bersih, tapi mereka tetap rendah hati. Itu persoalan. Amin. Jadi kita semua tempat ini supaya kaya harus rendah. Kita katakan Amsal loh, bukan saya. Ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan. Amin. Yang kedua apa? Ganjaran kerendahan hati yang kedua apa? Kehormatan. Makanya nggak pernah ada orang sombong dihormati, betul nggak? Benar ya? Orang sombong mana ada yang pernah dihormati? Karena apa? Orang akan mencibir dia, sombong. Nanti ada ginjal rohani. Kenapa ginjal rohani? Aduh, kebangetan. Sampai saya punya ada ibu gembala dulu,
istri ini, si saya punya ibu gembala itu. Maaf saudara, maaf ini, nyuci sayur, pakai apa? Air rinso. Jadi setiap jemaat itu harus makan sayur, makan tomat. Kalau saya nggak lulus itu saudara jadi jemaat. Wah, pakai rinso Bapak Ibu. Yang kedua, ada lagi saya kenal saudara saya. Kalau mandiin anaknya pakai air aqua. Wih, berapa galon lah dia habis itu satu hari mandi sepikir anaknya. Karena apa saudara? Berlebihan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mohonlah dengan sana tetap rendah hati. Kan kayak begitu ciri-ciri apa? Orang sombong. Bapak gembala itu kampungnya di ujung-ujung sana saudara. Mandi daerah Pancur. Sampai hari ini tetap sehat walafiat. Gak perlu air aku memandikan. Dan yang ketiga apa saudara? Yang pertama apa? Kekayaan. Yang kedua kehormatan. Yang ketiga apa? Kehidupan. Tahu kehidupan? Panjang umur. Saya kenal orang tadi malam ya, ada ibadah di tempat di church. 90 tahun ibu-ibu. Berapa? 94. Masih sehat dan bisa khotbah. Makanya kalau orang yang congkak umurnya bukan kata saya ya. Nanti kalau saudara bilang begitu apa pendeta itu bisa-bisa aja. Alkitab yang ngomong. Ganjaran kerendahan hati adalah kehidupan. Jadi kalau saudara mau panjang umur, rendah, amin. Iya dong. Harus rendah. Nggak usah neko-neko gitu. Makanya orang harus nanya. Makanya saya bicara ini karena apa? Bicara tentang karakter. Saya lebih suka ngajar begini karakter, saudara. Karena supaya minimal ketika saudara melayani, sorry kelihatan orang rendah hati. Saya kelihatan tuh orang yang sombong. Karena apa? Saya belajar melayani itu dari nol. Saya tahu zona bagaimana sombong. Zona udah mencuri kemuliaan Tuhan. Zona udah mulai kita mau paling tinggi sendiri. Itu udah kelihatan itu. Supaya saudara punya kehidupan, jangan sombong, rendah hati. Siapa di sini mau kaya? Angkat tangan saudara yang mau kaya. Amin. Siapa saudara di sini yang mau punya kehormatan? Gak kaya pun banyak orang yang bisa hormat sama kita. Karena apa? Akibat kerendahan hati. Yang ketiga, siapa di sini mau panjang umur? Angkat tangan saudara. Siapa yang mau angkat tangan? Hanya cuma beberapa orang saja. Yang lain mau pun pendek umur. Siapa di sini mau kaya? Diam toh, lihat kanan kiri. Siapa di sini mau dihormati? Lihat kanan kiri dulu. Pas kira siapa mau panjang umur, baru angkat tangan. Yang lainnya diam. Oh, berarti mau pendek umur sudah. Siapa yang panjang umur? Angkat tangan saudara. Siapa mau panjang umur? Amin. Angkat tangan saudara. Saudara serendah hati. Amin. Jadi kan kalau punya motor begitu ada jemaat yang jalan kaki harus diajak. Jangan lengkap kampung begitu, naik motor sendiri gitu, yang lain jemaat jalan kaki begitu. Norak kali kau. Amin. Jadi saudara di tempat ini pulang dari tempat itu harus dikenal dengan orang yang merendah hati. Sejago-jagonya kita main keyboard, sejago-jagonya kita nyanyi, harus tetap rendah hati. Ya, enak lihat orang rendah hati. Makin hari makin ganteng biasanya. Orang yang rendah hati makin lama makin cantik saya lihat saudara. Tapi kalau sudah orang congkak, walaupun dia cantik, jelek kulihat. Amin. Jadi di sini harus rendah. Amsal 18 ayat 22. Amsal 18 22.
Markus 10 ayat 43 saudara. Silakan baca. Andi dulu. Markus berapa? Markus 10 43 sampai 45. Apa dibaca? Mana kitabnya? Pengangkatan. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Pakai mic-nya mana tadi? Iya. Mic-nya dinyalain dulu. Mic 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga bisa bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Amsal 18 ayat 12. Tandai tadi Markus 10 ayat 43 sampai 45. Amsal 18 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi jangan ada di saudara tinggi hati. Amin. Jangan sombong. Jangan kalau orang Batak bilang unang tel makatai. Sudah tahu apa unang tel makatai? Jangan selalu meremehkan orang. Temannya baju baru, jelek bulat itu. Jelek banget dia. Jadi gampang menilai. Nah, jangan tinggi hati. Katakan amin. Saya berdoa sekali lagi. Markus 10 ayat 43. Jadi kalau saudara jadi orang rendah hati, maka saudara akan menjadi banyak disukai orang. Tapi kalau saudara udah sombong, banyak orang tidak suka sama kita. Ya, Markus 10, mari kita beri bersama-sama. Kita baca ayat ini. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Jadi saudara, tempat ini saya tahu masih ada banyak yang sombong, saudara. Halo. Maka saudara rendahkan hati, saudara bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita datang kepada Tuhan. Tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan kalau masih ada kesombongan dalam diri kita. Minta ampun Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata tadi, tinggi hati mendahului kehancuran. Saya tidak ingin jemaat Tuhan ini hancur Bapak Ibu, karena kau sombong, karena kau tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati, selalu merasa paling benar.
Ingat, itu mendahului kehancuranmu. Kalau kau rendah hati, firman Tuhan berkata kita akan menjadi kaya, dihormati, dan memiliki kehidupan yang panjang. Bapak Ibu, yuk miliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, rela melayani dan kerendahan hati melayani Tuhan. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapakku persembahkan, Bapakku persembahkan hidupku sebagai hamba saudara, sebagai persembahan yang hidup, kudus, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Waktu untuk ke depan ini, saudara koreksi diri kita masing-masing. Masihkah kita memiliki sifat yang sombong dalam diri kita? Masihkah ada dalam diri kita ingin selalu dihargai? Firman Tuhan berkata, jikalau di antaramu ingin menjadi terkemuka, ingin menjadi yang terdahulu, bagianlah ia menjadi pelayan di antaramu. Maka saudara, di tempat ini engkau rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kecongkakan adalah awal dari kehancuran. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, jangan sombong saudara. Jadilah pribadi yang baru. Jadilah orang yang bisa dinasehati, ditegur, bisa dilakukan kerendahan hati dalam hidup saudara. Koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita rendah hati di hadapan Tuhan? Masing-masing minta ampun dengan Tuhan jikalau ada seringkali kita sombong, saudara. Kita masih congkak. Kita suka meremehkan orang lain. Kita tidak suka menghargai orang lain. Merasa kita yang paling hebat dari orang lain. Merasa kita yang paling penting dari orang lain. Semuanya orang serba salah di mata kita. Kalau saudara orangnya seperti itu, minta ampun di hadapan Tuhan pada hari ini saudara. Minta ampun sama Tuhan. Ingat, kesombongan itu adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Karena Lucifer jatuh di muka bumi ini karena kesombongannya saudara. Jadi kalau saudara ingin diberkati Tuhan, ingin dihormati dan memiliki kehidupan, saudara rendah hati di hadapan Tuhan. Taruhkan kedua tanganmu di dadamu. Kalau saudara hari ini mau bertobat dan berubah, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau berubah Bapa. Aku mau bertobat Tuhan, supaya hidupku berubah. Mari kita sama-sama angkat pujian Tuhan, aku bersama. Persembahkan
sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan, untuk kemuliaan. Berapa banyak saudara hari ini mau minta ampun dan bertobat dan berubah di hadapan Tuhan? Kalau kau ingin berubah, katakan kepada Tuhan, aku bertobat Tuhan. Aku merendah hati di hadapan Tuhan. Bapak, saya berdoa kiranya di tempat ini, biar kami menjadi orang-orang yang rendah hati, Bapak. Orang mengenal kami adalah orang yang rendah hati. Mungkin Tuhan ada berkat yang lebih kami punya, tapi ajar kami untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Saya berdoa kiranya jemaat tempat ini, Bapak, jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Upah orang rendah hati adalah kekayaan, kehormatan, bahkan kehidupan, ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi ini. Mau berdoa biarlah kami semua para pelayan-pelayan Tuhan, para pekerja-pekerja Tuhan, kami melayani Tuhan dengan rendah hati.
Kami mulai dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami sering sombong Tuhan. Sering kami congkak di hadapan orang. Seringkali kami meremehkan orang lain. Seringkali kami yang paling hebat di antara orang lain. Ampuni kami selama ini ya Tuhan. Dan jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini Bapa. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan perubahan. Kami pulang dengan pertobatan yang sejati ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hamba sampaikan sulisatimu. Biarlah firman Allah terus bergaung dalam hidup kami, menggema dalam hidup kami, dan terus berbuah bagi banyak orang lain. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, hamba selesai menyampaikan pesan Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita.